apa yang orang tadi dilakukan di dalam. Si Sijo itu langsung mendekat. Monyet dari mana kok banyak-banyak amat? Tadi kan waktu masa sedikit, tapi kalau udah balik lagi kok banyak. Udah gede-gede lagi, waduh. Bisa kok saya bisa begini-begini, kata si Sinyo. Tadi apa yang terjadi kok bisa? Padahal saya tuh nggak punya pikiran apa, nggak punya pikiran jelek, kok bisa sampai terlunta-lunta di sini. Dari sore sampai pagi kok bisa jalan-jalan. Apa dosa saya ya Allah, kok bisa saya begini? Apakah saya tuh karena mungkin udah berbuat salah atau gimana, saya nggak tahu ya Allah. Kenapa kok benar, kok bisa begini ya Allah? Kata sisinya sambil nggerutu dalam hatinya. Udah gitu sisinya tuh langsung melanjutkan perjalanannya, jalan terus turun gunung, di situ turun. Udah beberapa jam kemudian terus ketemu sama orang yang mau nyari kayu. Orang itu bertanya, "Hai Sinyo, dari mana kamu?" "Enggak, saya habis dari sana." "Saya mau nanya boleh enggak?" kata si Sinyo. Terus kata orang itu, "Emang mau nanya apa Sinyo?" "Iya mang, saya tuh tadi malam di situ ada gua di situ tuh. Saya semalaman berputar-putar, saya terus di situ berputar-putar. Di dalamnya tadi malam tuh mang, di dalamnya tuh ada orang yang lagi bakar-bakar kemenyan, ada sesajennya, ada apa. Tapi kok di dalam gua itu kok ada monyet mang." Itu orang tuh mendengar keterangan dari sisinya itu senyum. "Emang Sinyo, kamu ngelihat apa tadi malam?" "Iya emang ngelihat ada dua orang di dalam, terus yang satunya yang udah tua, terus bakar-bakar kemenyan sampai apa." "Sinyo, kalau kamu pengen tahu, itu tuh namanya tuh gua monyet. Gua monyet. Jadi namanya gua monyet itu tempat pesugihan monyet. Kamu tahu dari mana Sinyo? Kok udah nggak mang, satu habis jalan-jalan nggak tahunya satu nyampe ke situ, nyampe nggak tahunya udah ya begitulah mang ya. Sinyo, kalau kamu mau ke sini hati-hati, kalau di sini tuh ini daerahnya tuh daerah rawan. Jadi masyarakat di sini tuh daerah sini tuh nggak sembarangan lewat ke gua itu nggak sembarangan. Jadi biarpun saya orang sini juga sih nggak berani lewat depan pintu gua itu, nggak berani. Di situ banyak monyet juga ya, banyak kera gitu ya, banyak gitu." "Oh jadi emang itu tempat pesugihan monyet?" "Iya Sinyo." "Emang kamu dari situ habis pengen pesugihan?" "Enggak mang, saya cuma lewat aja, lewat." "Oh jadi sekarang mau kemana Sinyo?" "Ya saya mau lanjutkan perjalanannya mang." "Ya udah Sinyo, kalau mau kamu mau berangkat aja, kalau mau pergi aja ya. Hati-hati ya, hati-hati, jangan ceroboh kamu. Di sini itu termasuk daerah angker, daerah rawan. Jadi kamu di sini tuh orang pendatang, orang baru." "Ya mang, saya juga lewat sini tuh nggak sengaja, saya tuh melihat di sini tuh dari kejauhan gunung ini tuh sangat indah, sangat sejuk, sangat hijau." "Emang Sinyo, kalau di sini tuh gunung kelihatannya tuh sangat indah. Tapi kenyataannya Sinyo, kenyataannya tuh di sini tuh sangat berbahaya, terutama daerah-daerah di depan gua itu. Makanya kamu kalau lewat ke sini lagi hati-hati." "Iya mang, terima kasih mang, saya udah dikasih tahu," kata sisinya. Udah gitu sisinya tuh langsung melanjutkan perjalanannya. Itu ternyata orang yang tadi itu tujuannya mau ke gua itu juga. Pas lagi udah lewat begitu jauh, sisinya tuh ngumpet di balik pohon besar ngeliatin orang itu tujuannya mau kemana.
Itu orang itu tuh langsung jalan, lama makin jauh, makin lama makin jauh. Itu sisi sama sisinya tuh diikutin dari jarak jauh. Lama jalan, tapi orang itu tuh biasa aja jalannya tuh, jalan tenang itu ya, nggak pernah nengok sana nengok sini, enggak ya. Perjalanan orang itu sangat nyaman. Kita pendek cerita, orang itu udah nyampe di depan gua tadi. Udah nyampe di depan gua itu langsung orang itu celungak celinguk, tengok kanan tengok kiri. Udah kelihatannya aman, orang itu langsung masuk ke dalam. Masuk ke dalam, terus sisinya tuh penasaran apa yang orang tadi dilakukan di dalam. Sisi Jo itu langsung mendekat pintu itu. Terus sisinya tuh jalan mendekat. Udah di depan gua itu, sisinya mendengar ada orang percakapan, orang ngobrol. Kata yang si Emang itu yang baru datang, yang tadi ada anak kecil kesini sampai semalaman di sini tuh, anak itu jadi tersesat. Jadi anak itu tuh di sini katanya tuh tersesat katanya. Kata si Eyang itu, anak itu sekarang kemana? Udah pergi Eyang. Tapi gimana itu si anak kecil itu ngomongnya? Jadi yang tadi yang di sini Eyang, yang kejadian tadi malam tuh anak itu tuh tahu Eyang. Itu orang anaknya gimana? Kata si Eyang itu, bule ya? Iya Eyang, itu Sisinyo. Oh Sisinyo udah nggak apa-apa. Yang namanya Sisinyo itu saya percaya dia orangnya nggak bakalan macem-macem. Kata si Eyang tuh. Terus kata si Emang, oh begitu? Iya udah percaya aja nggak masalah. Tapi udah ya kalau udah itu sisinya tuh udah mendengar percakapan orang di dalam tuh langsung sisinya tuh langsung berjalan lagi. Gak taunya udah beberapa langkah itu yang namanya monyet, kera, ketek itu pada wah bener-bener rame di situ. Pada ngelirik sisinya, wah sisinya sampai kewalahan. Itu sisinya lari dikejar-kejar sama yang monyet yang agak gedean itu dikejar-kejar. Itu si sisinya tuh lari spontan panting, larinya bener cepet juga itu anak, biarpun kelihatannya tinggi besar juga nggak nyangka tuh anak ya, larinya cepet sisinya itu. Udah agak jauh si jatuh berhenti, larinya tuh sampai napasnya ngos-ngos. Aduh itu monyet dari mana kok banyak amat. Tadi kan waktu pertama cuma sedikit, tapi kalau udah balik lagi kok banyak, udah gede-gede lagi. Waduh, itu sisinya tuh udah ngerutu begitu, langsung melanjutkan perjalanan lagi. Jalan terus makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Waktu udah agak siangan. Di situ ada kali, di situ tuh kali ya, kalinya gede juga, banyak amparan batu di situ gede-gede. Langsung sisinya tuh di situ minum air kali, langsung mandi nikmat nyaman. Udah berjalan jauh gerah, di situ ada air gunung mandi seger dingin. Wah sisinya asik banget itu di situ mandi, wah main-main air. Udah lama kelamaan mungkin udah bosan, langsung pakai baju lagi, jalan terus. Keluar hutan masuk hutan, keluar kampung masuk kampung. Itu sisinya tuh selalu diledek sama anak-anak kecil. Hei sinyo, siga gelo mana mah sinyo, siga gelo, dasar nu gelo sinyo. Itu anak-anak tuh bicaranya begitu. Selalu itu di perjalanan sisinya itu disangkanya orang gila, tapi sisinya nggak masalah, itu santai nyaman malah senyum gitu. Jadi anak-anak ngeledek itu tuh nggak direspon, nggak ditanggapi deh. Lama jalan-jalan terus di situ ada anak perempuan lagi duduk, sisinya tuh mendekat. Kata sisinya, "Neng lagi apa Neng?" Itu anak tuh nangis ketakutan.
Kata si sinyo, jangan nangis Neng, jangan nangis, saya bukannya orang gila. Udah dengar si sinyo ngomong begitu, itu anak berhenti. Si perempuan itu nanya, sinyo dari mana sinyo? Iya Neng, dari gunung. Habis ngapain? Enggak, main-main aja. Itu si anak perempuan itu ngeliatin aja. Kebetulan di waktu itu tuh ada tukang es cincau. Tahu kan cincau? Cincau. Sinyo nanya lagi, Neng mau nggak cincau Neng? Ya mau aja sinyo, mau kalau dikasih. Itu si sinyo manggil, Mang sini Mang. Mang sini Mang, beli. Itu tukang cincau tuh jualannya tuh dipikul, dikarenakan kalau pakai roda nggak bisa, dikarenakan daerah dataran tinggi. Itu tukang cincau bikin dua juga di gelas. Itu benar-benar nikmat sinyo sama si anak perempuan itu menikmati cincau. Cincau doah benar-benar seruput. Udah si anak perempuan itu habis, kata si sinyo, Neng mau lagi enggak? Iya sinyo mau lagi, nambah lagi. Itu sisinya juga sama, sampai habis 2 gelas atau 2 bekom. Tahu kan bekom? Gelas yang dari tempurung. Udah begitu langsung nanya sisinya itu, udah Mang berapa Mang? 4. Kata tukang cincau itu jawab, sinyo yang 4 ini cuman 100 perak. Itu sisinya tuh Mang nggak salah Mang, kok murah amat sih Mang? Ya sinyo murah, jadi yang 1 gelas ini 25 rupiah. Oh gitu Mang. Sisinya tuh ngeluarin duit tuh 100 rupiah, udah diberes, udah bayarin, langsung melanjutkan perjalanannya lagi. Itu si tukang cincau tuh ngeliatin aja. Ternyata sisinya itu di gendongan gembolannya itu ternyata banyak duitnya juga, banyak barang-barang antik ya, contohnya keris, batu, segala macam itu di gembolannya tuh banyak. Terus si tukang cincau itu dalam hatinya, tuh aneh, anak bule begitu kok di tas gembolannya banyak-banyak yang begituan. Emang tuh anak sih sebenarnya anak dari mana tuh, anak apa tuh? Kayaknya bukan anak sembarangan tuh, kecil-kecil begitu, udah banyak barang-barang pusaka, ada batu cincinnya, ada kerisnya, ada segala macam. Malah kelihatannya tadi ada tasbih, duitnya banyak juga. Itu anak orang mana tuh, anak orang mana? Itu gerutunya tukang cincau tuh gitu. Mungkin dia udah ambil keputusan, kata tukang cincau, ya udahlah mikirnya kayak begitu, bodoh amat, mau ini mau itu, yang penting jajan. Udah begitu langsung tukang cincau itu melanjutkan perjalanannya. Itu sisinya tuh udah minum itu tuh sangat seger badannya tuh, kuat lagi jalan terus. Naik gunung, turun gunung, itu fisiknya semakin kuat fisiknya, naik gunung, turun gunung terus. Di situ suatu waktu di situ tuh ada suatu kampung. Itu di kampung itu ternyata di situ banyak pohon-pohonan besar. Banyak pohon-pohonan besar tuh di situ. Yaitu pohon kemiri atau muncang, kata orang Sunda sih. Itu orang-orang tuh di situ pada mengutin jatuhan kemiri itu, pada mengutin. Wah, pada masukin ke karung. Ada di situ tuh ada yang tumbang di situ tuh, pohon kemiri udah kering. Kata sisinya nanya lagi, Mang, itu yang pohon kemiri itu yang tumbang dibikin kayu aja Mang, buat bakaran, buat dibakar, buat masak atau. Itu orang tuh ditanya begitu sama sisinya tuh langsung kayak marah. Kata si orang itu, hei bule, kamu ngomong jangan sembarangan.
main bakar aja nggak boleh. Kenapa emang nggak boleh? Itu kan pohon kemiri. Sinyo, kalau kamu pengen tahu di kampung ini tuh yang namanya pohon kemiri atau muncang tuh gak boleh dibakar, gak boleh untuk bahan-bahan bangunan, itu gak boleh. Itu menurut orang tua dulu tuh katanya pemali. Itu sisinya tuh senyum kan mang, itu sayang mah, itu sayang kan kayunya udah kering-kering, udah gede, kuat. Udah kamu sisinya diem, tahu apa sih anak kecil. Itu sisinya tuh malah diem, garuk-garuk kepala nggak gatal gitu. Ya udah mang, ya udah nggak usah marah, kata sisinya sambil lanjut. Itu orang pas di situ tuh ngeliatin sisinya tuh, sisinya lagi jalan bawa gembolan tuh, jalan, orang-orang pada ngeliat. Ternyata sisinya itu tersandung karena ngeliat, jadi ngeliat tadi ngomong nggak benar gitu kata orang itu. Jadi apa namanya, ngomong masalah kemiri dibakar atau, ternyata sisinya itu tersandung jatuh. Itu kata orang yang tadi, mampus lu kewalat katanya. Itu sisinya tuh senyum, astagfirullahaladzim. Mang, bukan kewalat mang, ini saya lagi meleng kesandung batu. Ternyata gembolannya sisinya itu ikatannya terlepas, itu barang-barangnya sisinya nyebar di situ. Wah, bener-bener banyak, batu cincinnya, kerisnya, badiknya, segala macam di situ ada, ikatnya, buli-bulinya. Wah, udah nggak tahu deh, banyak aja pokoknya. Iya, namanya duitnya juga banyak tuh, recehan dulu ya. Itu orang tuh waktu sisinya ngambilin barang-barang itu pada ngeliatin, semua orang yang ada di pohon di kebun kemiri itu pada ngeliatin sisinya lagi mengutin satu persatu. Udah beres diikat lagi, kata sisinya, alhamdulillah ya Allah, nih barang-barang saya udah dipungutin semua, udah beres, insya Allah nggak ada yang ketinggalan. Itu sisinya melanjutkan perjalanan lagi, jalan makin lama semakin jauh dari orang-orang itu ya. Pikir-pikir orang bodoh tuh, pohon gede-gede begitu dibuang sia-sia aja begitu, buat kayu bakar atau bahan bangunan. Tuh bodoh tuh orang, terlalu tua pikirannya. Berarti menurut orang-orang itu kalau pohon kemiri dimanfaatin tuh, dibakar atau dibikin rumah, katanya kewalat. Sisinya aja waktu jatuh dibilangnya kewalat, padahal kesandung. Itu sisinya jalan terus, jalan makin lama makin siang, makin siang. Ternyata udah terdengar suara azan duhur. Langsung sisinya ikut mampir di situ. Pas mau masuk ke mushola, terus ada yang nanya, bule, mau ngapain kesini bule? Kamu dasar orang kafir, orang murtad, kamu ngapain kesini? Mang, kata sisinya, jangan begitu mang. Biarpun saya bule mang, biarpun saya begini, saya tuh orang muslim mang. Sedikit-dikit saya udah pernah belajar ngaji, belajar syahadat, belajar. Mang, jangan ngomong begitu mang, dasar lu boleh, dasar kafir. Itu orang selalu nekan sama sisinya itu orang kafir, dikarenakan kulitnya kulit bule. Padahal orang Amerika, orang Inggris, orang Cina, orang Belanda, orang mana aja banyak yang penganut Islam tuh banyak. Berhubung zaman dulu orangnya ortodok, belum tahu berita-berita luar negeri, dikiranya sisinya itu orang kafir. Maklum aja ya, maklumnya kan dulu kan masih zaman ortodok gitu ya. Itu sisinya tuh di situ langsung ambil suara adzan, siswanya itu adzan, langsung suaranya keras. Tapi anehnya biarpun keras juga kedengarannya tuh sama orang-orang berwibawa, bener-bener berkumandang sinyo itu azan duhur itu
sampai terdengar kemana-mana, mungkin dikarenakan sisinya itu dengan jiwanya dengan raganya itu mengandung aura-aura positif. Jadi ya begitulah, karena Allah nggak ada yang mustahil, kun payakun. Itu orang yang mendengar suara sisinya azan itu orang semuanya juga tercengang, katanya ini orang suara azannya ini bagus, ini dari mana, orang mana, aku baru dengar. Itu biasanya di musola itu, musola itu nggak pernah penuh. Pas sisinya ikut ke sana itu musola mendadak penuh, banyak orang yang ikut jemaah sholat duhur. Yang perempuan juga banyak, biasanya nggak pernah. Jadi sisinya ikut sholat di situ ternyata membawa hikmah buat masyarakat di situ. Udah beres sholat, udah apa, sisinya melanjutkan perjalanannya lagi, terus lanjut perjalanan. Sisinya itu nggak pernah lepas dari wiridan, kadang-kadang sholawat, itu selalu begitu. Sisinya itu jalan, gak tahu berapa lama, udah nyampe lagi di suatu kampung di situ. Begitu masuk kampung itu anak kecil, waduh, ya begitu dah. Enu gelo, katanya begitu. Enu gelo. Itu kayak yang ngeledek-ledek sisinya, kan anak kecil. Berarti di daerah situ itu berarti daerah wilayah Sunda atau Jawa Barat. Saya nggak cerita daerahnya daerah mana, nggak usah ya. Pokoknya Jawa Barat. Sisinya langsung jalan, itu yang namanya yang bilang orang gelo, orang itu nggak jadi masalah. Ada yang gendeng atau segala macam, itu sisinya santai aja jalan. Itu selalu selawat, wiridja, terus jalan. Itu sisinya tuh langsung lagi jalan-jalan begitu, perutnya tuh bunyi kerukuk. Kata sisinya, walah ini saya udah lapar, saya mau nyari warung. Pas di situ tuh lagi jalan tuh ada warung kecil. Sisinya mendekat. Kata sisinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang punya warung tuh bukannya nyaut, malah pengong, aneh ya. Orang bule bisa salam begitu ya. Ya dulu kan namanya orang-orang dulu kan orang uper, kurang pergaulan. Belum tahu di dunia ini banyak yang penganut Islam ya. Kalau sekarang sih udah pada tahu ya. Zaman udah canggih, orang belum tahu tuh. Itu sisi salam begitu tuh orang pada bengong, pada aneh, pada heran gitu ya, pada heran. Terus kata yang punya warung, sinyo mau apa sinyo? Iya bi, saya lapar pengen makan. Oh makan, iya. Iya bi, saya pengen makan. Itu sisinya tuh dikasih, dialayanin sama tukang warung nasi itu. Dulu tuh bukannya di piring, dulu tuh di daun jati. Ke daun jati dulu sih di alasnya ganti piring. Itu sisinya tuh di situ makannya sangat lahap. Apa gitu lawannya? Tempe, tahu, ikan asin, lalap, sambal, mantap. Itu makanan orang-orang kampung, makanan orang-orang yang doyan lalap. Udah lahap begitu tuh, kata sisinya. Bi, nambah boleh nggak? Boleh sinyo, nggak apa-apa sinyo. Nambah lagi. Udah begitu, udah merasa kenyang, udah merasa puas, sisinya nanya, Bi, berapa nih saya harus bayar? Kata sisinya. Terus si tukang warung menjawab, sinyo, kamu makannya nambah. Itu cuman 150 rupiah sinyo. Itu sisinya bengong lagi. Kenapa sinyo bengong, mahal? Enggak bi, kok murah-murah amat. Kan nasinya banyak, lawannya enak, saya nambah kok murah.
Enggak sinyo, emang di sini pasarannya segitu. Jadi ya udah, itu sisinya langsung bayar. Udah bayar tuh sinyo langsung melanjutkan perjalanan. Gagah ganteng, udah kenyang perutnya. Pas lagi jalan begitu, di situ sisinya ngelihat dari kejauhan tuh ada kelihatan amparan air di situ. Amparan air sangat luas, sangat luas. Itu sisinya tuh mendekatin terus. Pas udah deket begitu, ternyata di situ ada danau. Ada danau situ tuh, banyak yang mancing, yang main, yang wah banyak macam-macam kesenangan orang di situ. Itu situ sisinya tuh duduk menikmati hawanya adem. Gak taunya sisinya tuh ketiduran di bawah pohon, ketiduran. Tidur sisinya tuh itu di situ, tidur. Di dalam impiannya itu, di dalam tidurnya itu sisinya tuh ngimpi. Dalam impiannya sisinya itu ada yang, Sinyo, kamu jangan dulu pergi, tunggu di sini sampai besok Sinyo. Kata sisinya, emang ada apa saya harus nunggu di sini besok? Udah kamu Sinyo, tunggu di sini sampai besok. Nanti bakal ada orang datang pengen ketemu sama kamu, katanya dalam impian tuh. Itu lagi tidur enak begitu tuh langsung. Ternyata bangun-bangun itu udah kedengaran suara azan maghrib. Kalau dulu kan gak ada speaker ya, hanya samar-samar gitu dari kejauhan ada suara yang adzan. Kata sisinya, alhamdulillah nih ya udah maghrib, sama sholat di sini sholat. Udah sholat maghrib. Tuh ingat dalam impian tuh ada amanah begitu. Terus cari tempat sisinya tuh di pinggir danau itu di situ tuh. Udah kira-kiranya udah nyaman duduk di situ, langsung sisinya tuh duduk di situ. Udah sholat maghrib di pinggir danau di situ, langsung wirid terus. Udah wirid, kira-kiranya udah manjing isya, langsung sholat isya. Belum tentu tahu bener atau enggaknya dah, gitu ya. Udah sholat isya langsung wirid lagi. Udah lagi wirid begitu. Dari kejauhan, dari samar-samar, ada tengah danau itu keluar cahaya sangat silau buat mata sisinya itu silau. Makin lama makin jelas, makin lama makin jelas. Ternyata itu ada penampakan di tengah danau itu keraton. Ada keraton sangat megah, sangat indah. Prajurit-prajuritnya di situ sangat ketat. Sisinya duduk di situ, duduk. Itu dalam pikiran sisinya, ini satu ngimpi atau gimana kok di situ kan kelihatannya danau, kok sekarang kelihatannya ada megah begitu, ada istana. Itu apa, istana apa ya itu, kok aneh. Lagi mikirin begitu, lagi bangun begitu, langsung ada yang datang. Sinyo, mari kita ke sana masuk. Itu sisinya ingat suaranya kayak waktu tadi. Kata sisinya, Eyang, saya apal suaranya bahwa yang tadi ngasih tahu tuh Eyang ya. Iya benar Sinyo, makanya sama Eyang disuruh nunggu pulang besok, ayo kita ke sana. Ada apa Eyang, ada apa? Udah kamu sini, itu kan air Eyang, udah jalan aja. Itu ternyata yang amparan air itu berubah menjadi jalan. Jalan sangat halus, sangat indah, di pinggir-pinggirnya taman di situ. Wah bener daerah keraton itu ya. Jalan terus berdua. Udah masuk gerbang tuh, di penjaga gerbang itu prajurit pada hormat sama si Eyang itu. Hormat, gak ada yang ini. Gerbang ke-1, gerbang kedua, gerbang ketiga, gerbang keempat, itu selalu dihormat itu Eyang itu sama penjaga-penjaga gerbang. Udah di gerbang 15 kurang lebihnya,
Kata penjaga gerbang, Eyang, mohon maaf. Di sini pakai peraturan. Sekarang saya mau dahuan sama Ratu dulu. Eyang, sama siapa itu Eyang? Ini bilangin sama si Sinyo dari alam manusia. Ya Eyang, kata saya nanti laporkan ke Ratu. Udah begitu si prajurit langsung pergi masuk ke dalam.